Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ngaji qasidah burdah karangan dari Sayyid Muhammad Al-Busiri, Syekh Muhammad Al-Busiri rahimahullah, yang menceritakan tentang pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita buka majelis kita dan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita, khususnya kepada penulis kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji auladi wa dzurriyyatihi jami'an bi jami'i ikhwani bi al-mursal alaihi wasallam syuhada ya salihun malaikat muqarrabin. Qala Syekhna Zurun Taifah Abdullah Syekh Mahfudullah Syekh Baitullah Usman Farum Ali Baitin Syekh Rasulullah Rasulullah Syekh Muhammad Al-Busiri Allahumma afina barakatihi wa asrif ulumih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut nazam ke-46. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. Bismillahirrahmanirrahim. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. فإن فضل رسول الله, sungguhnya keutamaan ya Rasulullah, laisa lahu haddun, tidak ada batasan. Fayu'riba, sampai bisa menjelaskan anhu, tentang keutamaan Nabi, natiqun bifami, orang yang berbicara dengan mulut. Ya, siapapun yang berbicara dengan manusia. Ringkasnya begini, keutamaan Nabi itu tidak ada batas. Maksudnya nggak ada batas itu sampai bisa dijelaskan oleh seseorang. Maka kalau seseorang masih bisa menjelaskan cerita tentang keutamaan Rasulullah SAW, maka itu belum memenuhi hak beliau, belum memenuhi hakikat keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab-kitab tentang pujian kepada Nabi, yaitu kitab-kitab sholawat, kitab-kitab maulid, kitab segala macam, ratusan kitab-kitab itu, bahkan mungkin ribuan. Itu pun itu dari berbagai bahasa dan berbagai cara, berbagai macam cara mengungkapkannya, itu pun sebenarnya belum sampai menjelaskan hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijelaskan sama Syekh Muhammad Al-Busiri ini, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifahmi. Insyaallah. Jadi kalau kita cerita tentang keutamaan Rasulullah, justru menjadi kebanggaan untuk kita. Karena Rasulullah yang Nabi kita, junjungan kita, pembela kita. Kalau ada cerita tentang orang tua kita, ada orang cerita tentang orang tua kita, oh si fulan begini-begini, kita sebagai anaknya tentu ikut bangga, ikut merasa mulia, ikut merasa bangga juga. Kenapa? Karena yang diceritakan adalah bapaknya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga menjadi nabi untuk umat seluruh alam, termasuk nabi kita. Tentu kita harus merasa bangga, merasa bersyukur, merasa tambah sayang kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu sayangnya sudah mentok kepada umatnya.
Hanya kita saja karena nggak kenal kepada beliau, belum tahu bagaimana kadar sayang beliau kepada umat, akhirnya kita belum bisa memberikan rasa sayang yang pantas untuk beliau, rasa hormat yang pantas untuk beliau. Launa sabat, seandainya seimbang qadrahu terhadap keutamaan beliau, ayatuhu tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat beliau, idhama dalam sisi keutamaan, dalam sisi keagungannya. Jadi nabi itu kan dikasih mukjizat, seluruh nabi itu kan dikasih mukjizat. Mukjizat itu sebagai bukti bahwa nabi itu benar dalam pengakuannya sebagai nabi. Gitu. Mukjizat itu kan sesuatu yang luar biasa, yang muncul dari seorang yang mengaku nabi. Jadi munculnya mukjizat itu disertai dengan pengakuan sebagai nabi. Tapi kalau sesuatu yang luar biasa muncul dari seseorang tanpa ada pengakuan sebagai nabi, ya bukan mukjizat. Nah, kemudian mukjizat itu tidak ada yang bisa dikalahkan. Apapun itu bentuk mukjizat, tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Zaman Nabi Musa waktu itu sedang tren tentang sihir. Maka mukjizat Nabi Musa berkaitan dengan sihir, tapi bukan sihir, itu mukjizat itu. Bukan sihir. Sehingga seluruh tukang sihirnya Firaun, mereka mengakui, langsung angkat tangan sujud. Ya, karena mengakui, oh ini karena mereka ini ahli dalam sihir, kemudian melihat mukjizat, langsung wah ini bukan sihir biasa. Mereka nggak bisa mengalahkan mukjizatnya Nabi Musa. Kemudian begitu juga zaman Nabi Isa, yang tren waktu itu adalah ilmu kedokteran, ilmu tentang tabib. Maka Nabi Isa diberi mukjizat, beliau bisa menyembuhkan orang penyakit belang, lepra, kemudian orang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir itu biasanya tidak bisa disembuhin. Kalau buta karena mungkin karena kecelakaan atau gimana masih bisa. Tapi kalau buta sejak lahir, kemudian bahkan yang paling mutakhir lagi, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Jadi ada yang bisa itu. Mau pakai ramuan apapun yang tidak bisa, orang sudah mati tidak bisa dihidupkan lagi. Tapi Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Nah itu sekarang mukjizat Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Yang kita tahu mungkin Al-Quran, itu yang kita tahu. Tapi banyak sekali mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya beliau pernah belah bulan. Bulan itu dibelah. Kemudian juga ada mancarnya air dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika dalam perjalanan, sahabat-sahabat mau sholat, sedangkan airnya yang persediaan air cuma sedikit, tidak mencukupi untuk seluruh anggota rombongan. Kalau dipakai wudhu, maka nggak ada yang untuk minum. Akhirnya Nabi memasukkan tangan beliau yang mulia, kemudian memancarlah dari sela-sela jari ini ada pancaran air, sehingga sahabat-sahabat ngambil air wudhu dari tempat itu. Sampai seluruh anggota semuanya kebagian untuk wudhu, untuk minum. Dan banyak lagi mukjizatnya Rasulullah SAW. Nah ini kalau seandainya mukjizat itu kan kalau bisa kita bahasakan sesuai dengan keagungannya Nabi tersebut, Nabi tersebut. Dan ini launa sabat qadrahu ayatuhu idhama. Seandainya mukjizatnya Nabi itu menyesuaikan dengan hakikat keutamaan Rasulullah SAW, gitu. Ahya ismuhu hina yud'a. Ahya maka bisa menghidupkan, ismuhu nama Nabi, hina yud'a ketika disebutkan nama Nabi, dari sarrimami akan menghidupkan tulang yang sudah hancur. Kalau Nabi Isa orang yang masih baru mati dihidupkan. Jadi seandainya, tapi nggak terjadi zaman Nabi menghidupkan orang yang sudah tulang belulang hancur hidup, itu enggak. Tapi ini pengandaian, ini hiperbola. Seandainya disejajarkan
keagungan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak cukup seimbang mukjizat yang cuman keluar air dari sela-sela jari, kemudian belah bulan, kemudian Isra Mi'raj dan sebagainya itu belum cukup. Maka paling minimal kata Syekh Muhammad Al-Busiri, minimal itu ketika nama Nabi disebut, kemudian tulang belulang yang sudah hancur itu bisa hidup kembali sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi nggak terjadi, itu nggak terjadi. Jadi seandainya seandainya disejajarkan antara mukjizatnya seorang Nabi dengan keutamaan Nabi itu, maka Nabi Muhammad SAW namanya ketika disebut bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan orang mati, tulang belulang yang sudah hancur. Dari Syarri Mami, tulang yang sudah hancur. Allah, memang dah habis-habis Masya Allah kita kalau baca itu buku-buku atau selawat-selawat yang tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW itu dah habis-habis. Lam yamtahinna, Nabi tidak menguji kita atau tidak membebankan kita bima dengan sesuatu ta'ya yang menjadi lemah al-uqulu, akal, bihi dengan sebab sesuatu itu. Nabi tidak membaratkan kepada umatnya dengan sesuatu yang akal umatnya tidak mencapai. Hirson alaina, hirson karena Nabi itu menghendaki kebaikan lah. Alaina atas kita, hirson atas dasar Nabi itu kepingin kebaikan kepada kita, falam nartab sehingga kita tidak perlu ragu, walam nahimi dan kita tidak perlu bingung. Seluruh syariat Nabi Muhammad SAW itu senantiasa bisa dijalani oleh seluruh umat di mana saja, di seluruh belahan dunia mana saja. Syariat Nabi Muhammad SAW nih, itu bisa diamalkan di seluruh dunia dan seluruh zaman. Ini kan sekarang sudah 14 abad, 1400 tahun yang lalu Nabi. Tapi sampai sekarang syariat itu masih bisa dijalankan, gitu loh. Ya. Kalau di antara contoh syariatnya Bani Israel dulu itu mereka tuh kalau dosa syirik, maka cara taubatnya itu bunuh diri. Wa idh qultum ya Musa wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Nabi Musa ngomong sama Bani Israel, kalian dhalamtum anfusakum, sudah zalim kepada diri sendiri. Bittikhadhikumul ijla, kalian menciptakan patung sapi. Fatubu ila bari'ikum, maka taubatlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Jadi taubatnya kalau habis syirik, kemudian taubat itu bunuh diri. Itu kalau diterapkan zaman sekarang, ngeri sekali itu. Sangat mengerikan sekali. Begitu juga zaman Nabi Musa dulu juga syariat Bani Israel, itu kalau najis, pakaian kena najis itu tidak bisa dicuci, langsung harus dipotong. Tidak bisa dipakai. Nah, ini kena najis, maka ini nggak bisa langsung dipotong harus. Kemudian zaman dulu juga kalau seseorang punya berbuat dosa, maka langsung tertulis di pintu rumah itu, langsung tertulis si fulan dosanya ini. Kemudian langsung tertulis juga cara tobatnya bagaimana. Si fulan dosa mencuri misalkan, langsung cara tobatnya seperti ini. Jadi semua orang tahu, begitu lihat rumahnya, si fulan habis berbuat dosa, ngerti semua. Nah, coba sekarang kan saking sayangnya Allah, sayangnya Rasulullah kepada umat ini, bikin dosa besar tidak diperlihatkan, tidak dibukakan. Nah, ini bagaimana salah satu bukti bahwa syariatnya Nabi Muhammad SAW itu bisa dijalankan oleh seluruh umat sampai sekarang, sampai hari kiamat besok.
lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi. Dan semua bisa menjalankan. Tidak ada yang sampai wah ini enggak masuk akal, enggak. Hirsan alaina falam nartab walam nahimi, sehingga kita enggak bisa, tidak ragu lagi menjalankan syariat Islam dan kita tidak bingung. A'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di minhu ghairu munfahimi kasyamsi tadharu lil ainaini min bu'udin saghiratan wa tukillu tarfa min amami. A'yal wara telah membuat capek, membuat lelah seluruh manusia. Fahmu maknahu, pemahaman tentang hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk memahami hakikatnya Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya, kemudian kedudukan beliau seperti apa, itu telah membuat manusia capek gitu, untuk memahami bagaimana mensifati Rasulullah SAW. Falaisa yura, maka tidak terlihat, lil qurbi, di daerah yang dekat, wal bu'di, dan daerah yang jauh, minhu, dari memahami Muhammad SAW, ghairu munfahimi, kecuali orang yang tidak mampu. Jadi kita lihat di sekitar kita yang dekat, semua orang tidak mampu untuk mensifati Nabi secara sempurna, secara sesuai dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Di tempat yang jauh-jauh semua tidak terlihat, kecuali orang semua nggak mampu. Ini semakna lah sama kayak yang tadi itu. A'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di minhu ghairu munfahim. Dalam memahami hakikatnya Nabi Muhammad SAW, sifatnya beliau itu sampai membuat capek seluruh manusia. Allahu Akbar. Kasyamsi, seperti matahari. Nabi seperti matahari, tadharu, yang tampak jelas, lil ainaini, bagi kedua mata, min bu'di, dari jauh. Itu saghiratan, dalam keadaan kecil. Nabi itu seperti matahari. Kalau dilihat dari jauh kelihatan kecil aja itu. Matahari ya. Wa tukillu tarfa min amami, wa tukillu, tetapi matahari itu melemahkan atau menyilaukan at-tarfa, bola mata, min amami, dari dekat. Kalau kita dekat dengan matahari gimana coba? Maka langsung silau, bahkan mata bisa buta mungkin. Tapi kalau dari jauh kelihatan kayak kecil aja matahari. Kasyamsi tadharu lil aini min bu'di saghiratan wa tukillu tarfa min amami. Allah Akbar. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Wa kaifa yudriku, bagaimana mungkin bisa memahami atau bisa mengetahui di dunia ini, hakikat, tahu tentang hakikat Nabi Muhammad SAW. Qaumun, satu kaum, satu kelompok, satu golongan, niyamun, yang pada tidur, tasallau, yang mereka bersenang-senang, anhu, dari mengenal Nabi Muhammad SAW. Maksudnya mereka tuh lebih milih banyak tidur daripada mengenal Nabi Muhammad SAW. Bil hulumi, dengan mimpi-mimpi. Tasallau anhu bil hulumi, yang banyak banyak tidur, lebih banyak, mending banyak mimpi daripada mengenal Nabi Muhammad SAW. Atau juga bisa dimaknai, kan ada sabda Nabi SAW, man ra'ami fil manami faqad ra'ani, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang melihat aku ketika di dalam mimpi, maka sungguh dia melihat aku. Maksudnya dia fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena sungguh syaitan itu nggak bisa menyerupai aku. Setan nggak bisa menyerupai aku. Siapa yang mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, maka berarti itu benar-benar ketemu Nabi Muhammad.
Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi, ini bisa dimaknai bagaimana mungkin orang di dunia ini bisa menceritakan hakikatnya Nabi SAW hanya dengan lewat mimpi saja. Oh, saya udah ketemu Nabi begini, sehingga merasa sudah bisa menceritakan Nabi secara lengkap. Oh, jauh sekali. Sahabat saja yang nampak langsung di hadapan mata, yang hidup bertahun-tahun bersama Nabi Muhammad SAW, itu masih belum bisa menceritakan keutamaan Nabi, sifat Nabi secara sempurna. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Orang-orang yang senang tidur hanya dengan merasa puas hanya dengan mimpi ketemu Nabi, bagaimana mungkin bisa menceritakan atau bagaimana mungkin bisa memahami hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Tapi nanti ketika di akhirat semua akan ngerti, semua akan tampak, gitu. Semua akan tampak. Allahu Akbar. Ya, hakikatnya Nabi ketika di akhirat nanti semua manusia akan melihat, oh ternyata Nabi itu punya keutamaan yang jauh di atas seluruh makhluk. Jauh di atas seluruh makhluk. Terutama ketika syafaat al-uzma, syafaat yang paling besar, sehingga bahkan orang-orang kafir pun dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu di mahsyar, semua pada bingung semua. Datang kepada Nabi Adam, engkau adalah bapaknya kami semua, bapaknya seluruh manusia, tolong. Maka Nabi merasa saya itu punya salah di hadapan Allah, maka saya nafsi, saya memikirkan diri sendiri, saya bingung nggak tahu bagaimana berhadapan dengan Allah. Datang kepada Nabi Ibrahim, begitu juga, engkau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah, tolong kami semua. Nafsi, kata Nabi, nafsi, saya juga bingung dengan diri sendiri. Akhirnya ringkas cerita, datang kepada terakhir Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengatakan, analah, ini memang bagian syafaat ini bagian aku. Sehingga Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji-muji Allah. Disebutkan dengan pujian yang belum pernah terlintas sebelum dan sesudahnya. Jadi Nabi waktu itu memuji-muji Allah dengan pujian yang belum pernah terlintas di pikiran Nabi sebelum dan sesudahnya. Setelah itu juga tidak tahu tadi itu memuji-muji apa, dengan puji-pujian yang Allah ilhamkan sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Allah firmankan, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkatlah kepalamu wahai Nabi Muhammad SAW, sal tu'ta, minta apa saja kamu akan diberi, washfa' tushaffa', dan kamu berilah syafaat, berilah pembelaan, berilah pertolongan, maka akan diterima pertolongan kamu, pembelaan kamu, syafaat kamu. Maka Nabi kurang lebih sabdakan, ajil hisabahum ya Allah, percepatlah hisab mereka, jangan dibiarkan mereka terlantar, tidak engkau hiraukan sama sekali. Nah, itu semua makhluk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Waktu itulah semua akan mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama balaghul ilmi fihi, fama balaghul ilmi, maka puncaknya pengetahuan. Itu pol-polannya kita tahu tuh, itu fihi tentang Nabi, annahu sesungguhnya beliau basyarun adalah manusia. Kita tahunya mentoknya tuh beliau ya manusia, basyar, manusia. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi khairu khalqillah, adalah makhluk Allah yang terbaik, kullihimi, di antara seluruh makhluk Allah. Ini paling mentoknya kita ya beliau manusia, ya karena memang manusia, tetapi beliau khairu khalqillahi kullihimi, sebaik-baik makhluk Allah di antara seluruh makhluk Allah. Itu makhluk Allah macam-macam, enggak cuma manusia aja, ya hewan, ya malaikat, ya jin, ya surga, neraka, lauhul mahfud, qalam, kemudian apa lagi, semuanya, bidadari. Maka di antara semua itu yang terbaik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mentok-mentoknya kita tahunya segitu sudah. Tetapi hakikatnya seperti apa aslinya itu tidak ada yang tahu.
Selama di dunia tidak ada yang bisa. Selama di dunia tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dalam penciptaannya saja beliau paling pertama diciptakan sebelum apa-apa. Sebelum apa-apa. Nurnya Nabi Muhammad. Beliau secara jasad, secara badan belum ada, belum wujud. Nah, tetapi nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diciptakan adalah pertama kali sebelum menciptakan semuanya. Kalau di barisan Ji, wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah al-muntaqil fi uralil karimati wal jibah. Aku berselawat dan bersalam ala nur terhadap nur al-mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah, yang nur ini sifatnya taqaddum. Taqaddum itu lebih dulu, wal awwaliyah dan juga awal, paling pertama kali diciptakan. Al-muntaqili, yang nurnya berpindah-pindah, fi ghuraril karimati, di dalam dahi-dahi atau di wajah-wajahnya orang yang mulia, wal jibah, dan juga jibah itu juga dahi, juga kening. Jadi kalau apa namanya di cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW itu di kakek beliau yang namanya Ilyas, kakek beliau yang namanya Ilyas. Bagi beliau yang namanya Ilyas, lah kakek yang berapa saya lupa. Ya. Tapi di situ ceritakan di kakek beliau yang namanya Ilyas itu sudah terdengar dari sulbinya. Sulbi itu kan tulang punggung. Di sulbinya Sayyid Ilyas itu sudah terdengar suaranya Nabi sedang berzikir. Suara Nabi sedang berzikir, kedengaran. Ini suara siapa? Itu suara cucu. Masih jauh, cucunya masih jauh. Tapi sudah terdengar. Begitu juga di Sayyid Abdul Muttalib sama Sayyid Abdullah, itu cahayanya Nabi itu kelihatan. Cahayanya Nabi itu kelihatan. Ketika sudah menikah, Sayyid Abdul Muttalib sudah menikah, kemudian apa namanya sudah berpindah itu nur, maka di wajahnya sudah hilang itu nur itu. Begitu juga nanti Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW, dulu itu sebelumnya ada wanita yang ngejar-ngejar Sayyid Abdullah, terus pengen nikahi saya, pengen nikah sama Sayyid Abdullah. Tapi kemudian setelah Sayyid Abdullah nikah sama Sayyidah Aminah, Siti Aminah, ibunda Nabi, kemudian ketemu lagi dengan wanita itu, dan dia sudah nggak kepengen lagi, tidak lagi ngejar-ngejar. Maka ditanya, kamu kenapa kok sudah sekarang nggak ngejar-ngejar lagi? Kemarin sebelum kamu nikah sama situ, Siti Aminah itu, saya lihat di dahi kamu itu, di wajah kamu itu ada nur. Dan saya tahu itu nur itu pasti keturunan kamu. Maka saya kepingin menjadi perantara nur itu. Menjadi perantara nur itu lahir ke dunia. Ya, rahim saya ini kepingin menjadi perantara nur itu lahir ke dunia. Tapi setelah kamu nikah ya sudah, nur itu udah pindah ke rahimnya Siti Aminah, ya sudah, saya tidak ada kepingin lagi. Nur itu nampak, bisa kelihatan oleh orang. Nur Nabi Muhammad SAW. Maka nur itu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, nur Nabi Muhammad SAW ciptakan duluan. Allahu Akbar. Maka fama belagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Mentok-mentoknya pengetahuan kita adalah beliau itu manusia, tetapi beliau itu statusnya sebagai makhluk Allah yang paling utama. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita terus-terus merasa bangga pertama kali, syukur, kemudian bentuk syukur kita tampakkan dengan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, mengikuti perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu tanda syukur kita. Syukur kita begitu. Karena nanti justru akan malu. Kita ngaku-ngaku sekarang cinta dengan Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata kita malah abai. Kita abai dengan sunnah-sunnahnya Nabi, dengan apa yang diperjuangkan oleh Nabi. Nabi itu cita-citanya begini, tapi kita malah abai tentang itu. Kemudian kita nanti ketika ketemu di akhirat, ngaku saya pencinta engkau ya Rasulullah. Malu kan? Lalu apa yang menjadi cita-citanya Nabi? Yang Nabi senang itu apa? Dalam sebuah riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mau wafat,
Maka beliau perintahkan sahabat-sahabat untuk sholat. Sahabat-sahabat semua nunggu Nabi. Karena ya ketika Nabi masih hidup ya nggak ada yang pantas untuk jadi imam kecuali Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri. Maka Nabi waktu itu berkali-kali bangun pingsan, bangun jalan pingsan lagi, ada sakit keras. Nah, maka beliau tunjuk Abu Bakar untuk jadi imam, atau apa namanya, Abu Bakar jadi imam. Kemudian beliau kan kamarnya Sayyidah Aisyah itu kan mepet sama Masjid Nabawi. Maka beliau buka tirai, kelihatan sahabat-sahabat semua sedang sholat, diimami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka beliau tersenyum dengan senyum yang sumringah. Mananya itulah yang apa namanya, yang menjadi cita-cita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi kesenangan Nabi Muhammad SAW ketika umat itu berbondong-bondong, tidak memandang apa namanya status sosial, nggak memandang apapun itu, kemudian semua satu barisan di masjid sholat berjamaah. Maka itu yang salah satu yang menjadikan Nabi SAW itu tersenyum gembira di akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diantara syukur kita begitu, kita rajin ngajak orang ke masjid, Ayo, kenapa sih suka ngajak ke masjid? Ya karena Rasulullah suka, maka saya ajak. Ini tanda syukur saya kepada Rasulullah, tanda syukur saya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah Akbar. Dan banyak lagi, apapun yang beliau perjuangkan, yang beliau senangi, kita juga ikut senangi. Sahabat dulu ada yang tidak begitu suka dengan semangka, kemudian entah labu entah semangka. Nabi itu diantaranya beliau suka labu, kalau buah labu itu beliau suka. Kemudian semangka itu beliau juga suka. Kemudian ada sahabat yang dulu aslinya tidak pernah suka dengan itu, tapi begitu dengar Nabi suka, maka langsung jadi suka juga. Itu kan gitu. Jadi kalau kekasih teman cinta, maka otomatis apapun yang disenangi dengan kekasih dia senangi juga. Bahasanya kalau di syairnya Majnun Laila, amurru ala diyari Laila, uqabbilu dal jidara wa dal jidara, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Ketika aku lewati rumah Laila, uqabbilu dal jidara wa dal jidara, aku ciumi tembok ini, tembok itu, diciumi tembok-tembok itu. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Apakah kamu senang sama tembok? Bukan, saya bukan jatuh cinta sama temboknya. Walakin hubbu man sakana diyar. Tapi saya senang dengan orang yang tinggal di balik tembok ini. Jadi jangan hanya dengan temboknya saya suka, senang. Karena ada kaitan dengan orang yang dia cintai. Lah begitulah orang itu cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Apapun kalau ada kaitan dengan Nabi Muhammad, oh senang, semangat. Ini disenangin Nabi, semangat. Maka kita juga begitu, kita latihan apapun yang disenangi Nabi, yang menjadikan Nabi senang, kita buat juga. Insyaallah ya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.